Kantor Kementerian Agama Kabupaten Samosir mengajak saudara-saudara sekalian untuk mengadakan ibadah online yang dilaksanakan di Gereja HKBP Litong Huta, Resort Ronggurni Huta, Kabupaten Samosir. Tuhan Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, Bapa yang baik, Bapa yang maha pengasih dan maha penyayang. Di siang hari ini ya Tuhan, kami boleh bersyukur oleh karena kasih karunia Tuhan yang sudah Tuhan berikan kepada kami, sehingga pada saat ini ya Tuhan kami masih diberikan kesehatan, kami masih diberikan keselamatan yang daripada Engkau, sehingga pada saat ini ya Tuhan kami boleh berkumpul bersama-sama di tempat yang kudus ini. Tuhan, pada saat ini kami penyuluh agama Kristen terkhususnya di Kabupaten Samosir ini datang ke tempat yang kudus ini ya Tuhan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu melalui kegiatan ibadah online yang setiap minggunya kami lakukan ya Tuhan. Berkati ya Tuhan ibadah kami mulai dari awal, berkati Tuhan ibadah kami pertengahan hingga akhirnya, supaya ada sukacita yang terbesar yang daripada Engkau ya Tuhan saat kami memuji dan memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Dan kiranya Tuhan kegiatan-kegiatan ini itu menjadi berkat buat orang lain, sehingga firman, sehingga ibadah ini ya Tuhan boleh diikuti oleh umat-Mu yang terbesar, baik itu di luar maupun di dalam, baik di Kabupaten Samosir ini maupun di luar Kabupaten Samosir ini ya Tuhan. Berkati kami ya Tuhan, berikan kami kekuatan yang terbesar daripada Engkau, supaya kami mampu melayani dengan sungguh-sungguh Tuhan, tanpa melihat keadaan kami, tanpa melihat tenaga kami ya Tuhan. Karena ini semua ya Tuhan adalah rencana Tuhan yang terbaik, sehingga kami dapat melayani Tuhan untuk kemuliaan nama-Mu ya Tuhan. Engkau juga memberkati buat saudara-saudara kami pada saat ini yang tidak bisa hadir, bila mereka dalam keadaan sakit ya Tuhan. Kiranya Tuhan yang menjamah mereka, memberkati mereka, memberikan kesembuhan kepada diri mereka ya Tuhan, sehingga mereka boleh bergabung bersama kami untuk mengikuti kegiatan ini. Dan jika mereka Tuhan memiliki pekerjaan yang tidak bisa mereka ikuti pada saat ini Tuhan, kami yakin dan percaya Tuhan, semua alasan itu Tuhan yang memberkati, sehingga untuk kedepannya Tuhan mereka lebih gigih lagi, mereka lebih berniat lagi Tuhan untuk mengikuti kegiatan ini. Bapa, Engkau juga memberkati para pemimpin kami mulai teratas sampai terendah. Engkau memberkati Bapak Presiden dan Wakilnya, Engkau memberkati Bapak Ibu Menteri, Engkau juga memberkati buat pemimpin kami di Kementerian Agama, terkhususnya di Kabupaten Samosir ini. Tuhan berikan hikmat kepemimpinan, Tuhan berikan hikmat kebijaksanaan, supaya mereka dapat memimpin terkhususnya di Kementerian Agama ini dengan sungguh-sungguh Tuhan, supaya mereka bekerja dan melayani untuk kemuliaan nama-Mu saja ya Bapa. Engkau juga memberkati buat pemimpin penyuluh agama Kristen, terkhususnya yang non-PNS, buat Ibu Hesti dan Ibu Pembora. Engkau menjamah mereka ya Tuhan, supaya mereka dapat merangkul kami para penyuluh non-PNS yang pada saat ini bekerja melayani untuk kemuliaan nama-Mu ya Tuhan. Engkau memberkati kami juga para penyuluh non-PNS, berikan kami kekuatan Tuhan, berikan kami selalu kesehatan Tuhan, berikan kami umur yang panjang ya Bapa, supaya kami mampu melayani di mana saja kami berada Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan, tangan Tuhan mengalir, tangan Tuhan bekerja kepada kami,
sehingga kami sungguh-sungguh melayani untuk kemuliaan nama-Mu ya Tuhan. Buat anak-anak kami ya Tuhan, yang pada saat ini masih tahap sekolah, yang pada saat ini masih tahap pendidikan, Tuhan memberkati dan menjamah ya Tuhan. Tuhan memberikan kekuatan dan kepintaran buat anak-anak kami, sehingga dengan adanya sukacita mereka lebih giat lagi belajar Tuhan, sehingga apa yang menjadi prestasi mereka untuk ke depannya itu dapat mereka raih ya Tuhan. Engkau juga buat memberkati buat anak-anak kami yang pada saat ini ingin mencari pekerjaan Tuhan. Engkau memberikan jalan kepada mereka ya Tuhan, supaya mereka dapat memperoleh pekerjaan yang terbaik yang sesuai dengan profesi mereka masing-masing ya Tuhan. Dan bila ada anak-anak kami yang pada saat ini masih pendidikan kuliah, Tuhan Engkau memberikan jalan, Tuhan memberikan yang terbaik supaya kuliah mereka itu dapat terlaksana dengan baik. Terima kasih ya Tuhan, banyak sekali dosa dan kesalahan yang sudah kami perbuat, baik itu melalui perkataan dan perbuatan kami ya Tuhan, baik itu kepada orang tua kami, baik itu kepada anak-anak kami, baik kepada saudara-saudara kami, terkhususnya kepada Engkau ya Tuhan. Engkau adalah Allah yang baik, Engkau Allah yang maha pengampun. Kami yakin dan percaya Tuhan, ketidakberdayaan kami, kelemahan kami, dosa dan kejahatan kami, Tuhan kasihani kami. Kiranya Bapa, darah-Mu yang kudus itu dapat menghapuskannya melalui darah-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Inilah kami, doa dan permohonan kami. Kiranya Tuhan yang memberkati, kiranya Tuhan yang mendengarkan dan mengabulkannya. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan ucap syukur kepada-Mu. Amin. Episode kita di pagi hari ini saya bacakan dari kitab Mazmur 11 ayat 1 sampai 7. Demikian firman Tuhan. Tuhan tempat perlindungan untuk pemimpin biduan dari Daud. Pada Tuhan aku berlindung. Bagaimana kamu berani berkata kepadaku, terbanglah ke gunung seperti burung? Sebab lihat orang fasik melentur busurnya, mereka memasang anak panahnya pada tali busur untuk memanah orang yang tulus hati di tempat gelap. Apabila dasar-dasar dihancurkan, apakah yang dapat dibuat oleh orang benar itu? Tuhan ada di dalam baitnya yang kudus. Tuhan tahtanya di sorga, matanya mengamat-amati, sorok matanya memuji anak-anak manusia. Tuhan memuji orang benar dan orang fasik,
dan Ia membenci orang yang mencintai kekerasan. Ia menghujani orang-orang fasik dengan arang berapi dan belerang. Angin yang menghanguskan itulah isi piala mereka. Sebab Tuhan adalah adil dan Ia mengasihi keadilan. Orang yang tulus akan memandang wajahnya. Demikian firman Tuhan. selesai menaikkan pujian-pujian kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Dan tibalah saatnya kami mau mendengarkan sabda-Mu. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Berfirmanlah Engkau bagi kami di tempat ini ya Tuhan. Kami siap untuk Engkau tegur melalui firman-Mu ya Tuhan.
Karena firman-Mu yang menjadi pelita bagi kaki kami, terang bagi jalan-jalan kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, berkati kami semua yang mendengar di tempat ini ya Tuhan. Biar firman-Mu nantinya boleh menjadi kekuatan baru dalam hidup kami, menjadi sukacita yang baru dalam setiap kehidupan kami ya Tuhan. Bahkan hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu ya Tuhan, terlebih dahulu Kau rapi hamba ya Tuhan, sembunyikan hamba di jauh di belakang salib-Mu ya Tuhan. Biarlah hanya nama Yesus yang kami dengar, hanya firman Tuhan yang kami sampaikan untuk saat ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, dalam nama Tuhan Yesus kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya, amin. Shalom. Ya langsung saja kita buka firman Tuhan dari Yohanes 12 ayat 1 sampai yang ke-7. Yesus diurapi di Betania. 6 hari sebelum Paskah, Yesus datang ke Betania, tempat tinggal Lazarus yang dibangkitkan Yesus dari antara orang mati. Di situ diadakan perjamuan untuk dia dan Marta melayani, sedang salah seorang yang turut makan dengan Yesus adalah Lazarus. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya, dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Tetapi Yudas Iskariot, seorang dari murid-murid Yesus yang akan segera menyerahkan dia, berkata, "Mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin?" Hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Maka kata Yesus, "Biarlah dia melakukan hal ini mengingat hari penguburanku. Karena orang-orang miskin selalu ada pada kamu, tetapi aku tidak akan selalu ada pada kamu." Puji Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman ini bercerita tentang keluarga yang mengikut Yesus, yang selalu setia mengikut Yesus. Di pasal-pasal sebelumnya, keluarga ini, Maria, Marta dan Lazarus, sudah beberapa kali diceritakan bagaimana mereka melayani Yesus. Dan di ayat ini juga, di pasal ini juga, keluarga ini kembali diceritakan di kitab Yohanes ini, di Injil Yohanes, bercerita bagaimana keluarga ini dibentuk dalam karakter mereka, sehingga mereka boleh memberikan sesuatu teladan bagi kita, untuk kita setiap para pendengar, bagi kita setiap para pembaca firman Tuhan, memberikan teladan bagi kita terhadap keluarga ini, yaitu memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Kalau kita lihat dari ayat ini, kalau kita baca secara pelan-pelan dan kita simak dengan teliti, bagaimana keluarga ini, terkhusus di pasal yang kita baca ini, Maria yang begitu tanpa setengah-setengah memberi yang terbaik untuk Tuhan. Mari kita bahas satu persatu. Kenapa saya katakan Maria memberikan yang terbaik bagi Tuhan tanpa setengah-setengah? Yang pertama itu yang kita lihat, yaitu memiliki motivasi yang benar. Dalam peristiwa ini, Yesus berkunjung ke rumah Lazarus untuk berkumpul makan bersama dengan mereka. Tapi coba kita lihat di sini, di tengah persekutuan mereka, Maria ya langsung mengambil minyak narwastunya. Kita lihat di ayat yang ke-3, mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya. Yang kalau pada zaman dulu, minyak narwastu ini hanya dipakai untuk acara-acara yang besar-besaran. Seperti kalau kaum muda dia hanya untuk pernikahannya dipakai. Karena apa? Karena saking mahalnya minyak ini dan saking bagusnya minyak ini, ya itu hanya dipakai untuk acara-acara tertentu. Dan minyak ini hanya didapati yang ada di daerah pegunungan Himalaya, yaitu di India. Jadi minyak ini tidak setiap desa ada, setiap negara ada, tidak. Tapi pada waktu itu minyak ini hanya didapati dari rumputan yang ada di pegunungan Himalaya, yaitu di India. Makanya dibilang di situ bahwa
biasanya itu karena saking langkanya minyak ini, saking langkanya parfum ini hanya digunakan untuk kalangan-kalangan tertentu saja. Tapi coba kita lihat, Maria tanpa berpikir panjang, dia langsung mengambil minyak ini dan meminyaki kepada Yesus. Makanya saya katakan tadi bahwa Maria memberikan itu dengan murni, ya, motivasi yang murni. Terkadang kita sebagai anak-anak Tuhan, kalau memberi sesuatu itu terkadang mikir-mikir dulu, apalagi memberikan persembahan. Ya, saya nggak bilang persembahan kita harus 100.000, harus 200.000, enggak. Tapi betul nggak ketika kita memberikan persembahan kita 5.000, 2.000 atau 10.000, betul nggak motivasi kita murni atau hanya sekedar megang, anu biarin doang udah bayar persembahanku, megang. Apakah motivasi kita seperti itu? Saat ini kita mau belajar dari perempuan ini, dari Maria ini, bagaimana dia memberikan tanpa setengah-setengah, tanpa berpikir panjang, dia langsung memberikan apa yang berharga bagi dirinya, apa yang berharga. Mungkin pada waktu itu Maria ini menyimpan parfum ini mungkin untuk persiapannya ketika menikah nanti. Karena tadi jelas saya katakan minyak ini hanya dipakai kalangan-kalangan tertentu, atau kalau datang pejabat-pejabat misalnya Bapak Presiden atau Bapak Bupati, itu yang dipakai dan dipercikkan kepada mereka untuk menyambut mereka. Tapi Maria dengan kesungguhan hatinya, dia mengambil minyak ini dan meminyaki kaki Yesus. Bagaimana dengan kita semua yang ada di tempat ini? Betulkah ketika kita datang di hadapan Tuhan, ada betul-betul motivasi yang murni di hadapan Tuhan? Jangan datang melakukan penyuluhan karena terpaksa. Yang kita lakukan penyuluhan kemana-mana, kita mau membuat persekutuan kelompok untuk anak kecil maupun lansia maupun dewasa. Tapi karena terkadang karena ikon ada foto dokumentasi, berarti harus dikerjakan. Ya, pada waktu dulu mungkin bisa saja karena nggak diminta dokumentasinya, ya bisa saja kita lalaikan pekerjaan kita. Pokoknya ibarat laporan, nah saya kita tangani pada desa, alai sonari, alai dok, ikonadong dokumentasinya, ikonadong fotonya. Akhirnya mau nggak mau harus dibuat, dan akhirnya kita membuat kelompok. Apakah motivasi kita seperti itu, atau hanya karena gaji baru kita melakukan penyuluhan? Bapak Ibu saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, kita mau belajar untuk saat ini. Ketika kita melayani Tuhan atau ketika kita membuat suatu kelompok, melayani di PKK, melayani di lansia, lakukanlah semuanya itu bukan karena ada dorongan dari manusia, tapi lakukanlah itu karena ada dorongan daripada Tuhan. Amin. Saya rindu kita semua yang ada di tempat ini. Ya, saya tahu kita pasti semua dari jurusan-jurusan teologi, mau itu dari STH maupun SPDK atau bagian selainnya. Tapi saya tidak percaya ketika kita menjabat gelar kita ini, jangan ada yang main-main. Jangan hanya sekedar sarjana pendidikan agama Kristen, sarjana teologi, tapi ternyata tingkah laku kita tidak menunjukkan sarjana teologi kita. Status kita sebagai penyuluh, tapi ternyata di gereja kita tidak bisa menjadi penerang. Kita harus bisa menjadi contoh di gereja, di lingkungan kita, melalui kita belajar seperti Maria ini. Berikanlah hati kita kepada Tuhan dengan murni. Jangan karena ada dorongan, jangan karena alami suami si tua gawe kontrak sama orang gereja mila. Ada si tua suami kuan non gawe semono. Anu gawe hata di jomma. Tapi tanpa dorongan dari manusia pun, lakukanlah semuanya itu hanya untuk kemuliaan Tuhan. Mari kita belajar. Saya nggak bilang saya sudah oke, saya sudah sempurna melayani Tuhan, saya sudah yakin 100% memberi yang terbaik untuk Tuhan, tidak. Tapi melalui firman ini kita tetap belajar memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Jadi motivasi yang murni ini adalah itu sama dengan kita menunjukkan cinta kasih kita kepada Tuhan. Bagaimanakah kita menunjukkan cinta kita kepada Tuhan?
Sama halnya ketika kita menunjukkan cinta kita kepada anak-anak kita. Apapun kita lakukan untuk anak kita, asal mau udah pernah baju tahun baru, asal mau udah pernah jajan, asal mau sekolah, segala sesuatu pasti kita lakukan. Apalagi untuk Tuhan. Bagaimana supaya kita dipuja oleh Tuhan? Bagaimana supaya kita mendapatkan kehidupan yang baru itu daripada Tuhan? Pasti kita mau melakukan semuanya untuk Tuhan. Ketika mau melakukan untuk dunia, lakukanlah itu lebih besar lagi untuk Tuhan. Dan yang kedua, kita mau belajar lagi dari karakter Maria ini memberikan yang terbaik untuk Tuhan, yaitu tidak menghitung untung dan rugi. Kita lihat di ayat yang keempat. Tetapi Yudas Iskariot, seorang dari murid-murid Yesus yang akan segera menyerahkan dia, berkata, mengapa minyak darwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin? Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kalau kita pelajari lebih dalam lagi, pada waktu itu untuk mendapatkan satu parfum minyak darwastu ini, itu adalah gaji 1 tahun budak pada waktu itu. Gaji 1 tahun. Bayangkan, coba kita bayangkan, sesuatu 1 tahun sudah kita kumpul uangnya, tapi tiba-tiba secara daging kita perhatikan, kita berikan hanya dengan cuma-cuma saja untuk gaji kita selama 1 tahun. Kalau gaji kita di penyuluh sudah tahu kita berapa gaji kita selama 1 tahun. Coba kita bayangkan gaji kita selama 1 tahun itu kita berikan secara cuma-cuma. Kalau berpikir secara kedagingan, rugi mana? Lalu hita sudah tahu ngamete HP dan tu hita sudah hasilnya. Tapi ini Maria tidak tanggung-tanggung memberikannya untuk Tuhan. Dia tidak memikirkan ruginya, dia tidak mementingkan untungnya kemana. Anak-anak Tuhan sering sekali seperti itu. Terlalu memegang firman Tuhan. Ketika engkau memberi, maka aku akan membalas apa yang kau beri. Jadi terkadang anak-anak Tuhan terlalu memegang firman Tuhan ini, akhirnya ketika kita berbuat baik atau berbuat sesuatu kepada orang lain dan orang lain tidak memberikan apa yang kita berbuat bagi mereka, akhirnya kita kecewa. Inilah makanya tadi saya katakan di awal, memberi itu dengan motivasi yang benar, bukan karena ada tujuan yang lain. Bukan supaya Tuhan berkati kita, supaya Tuhan ini kita, tidak. Lakukanlah semuanya itu karena memang ada ketulusan hati kita. Sama halnya seperti yang saya bilang tadi, kita beri itu untuk anak-anak kita, bukan supaya anak kita nanti membalas, supaya anak kita berbakti, enggak. Sama halnya juga seperti ini. Memberi untuk Tuhan, jangan memikirkan untungnya dulu. Jangan memikirkan ruginya. Nah sayangnya, gajiku 1 tahun lalu harus kuliah mau job, kuliah mau na asik, lo jangan kali itu 1 tahun. Jangan seperti Yudas. Yudas langsung bilang uangnya dapat diberikan kepada orang-orang miskin. Sebenarnya tujuan Yudas kalau kita baca selanjutnya kan bukan itu motivasinya dia, hanya saja karena supaya terlihat hebat saja si Yudas. Rugi main baik, mulai jual ikan koi dari halaman miskin ini. Habis supaya terlihat oke saja, terlihat oke. Anak-anak Tuhan juga sering seperti itu, memberi sumbangan di gereja, tapi supaya orang-orang memuji, supaya orang-orang melihat, oh dia baik, waduh, ini perjuangannya di gereja ini bagus ini. Tapi saya yakin percaya kita yang ada di tempat ini tidak seperti itu, amin. Ketika kita memberikan memberikan apa yang bisa kita berikan untuk Tuhan, tujuan kita 100% murni hanya untuk melayani Tuhan. Saya yakin dan percaya, ya saya dan juga Bapak Ibu, semua para pendengar, pasti tujuan kita untuk melayani Tuhan, memberikan sesuatu itu hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Puji Tuhan. Dan yang terakhir, apa yang dilakukan oleh Maria ini, yaitu melakukan dengan segenap hati. Ya, melakukan dengan segenap hati, tanpa tanggung-tanggung, tanpa berpikir panjang. Maria dengan rela memberikan
apa yang ada pada dirinya. Jangan memberi itu bukan tunggu ikon godang hebeka. Jangan memberi itu tunggu ikon harta. Tapi apa yang bisa kita berikan untuk saat ini? Karena memberi itu tidak hanya sekedar materi saja. Tenaga, apa yang bisa kita berikan tenaga kita untuk melayani Tuhan? Jadi firman Tuhan ini mengajari kita supaya kita lebih lagi teliti, supaya lebih lagi kita memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Dengan segenap hati kita, dengan segenap akal dan kekuatan kita, firman Tuhan katakan. Bagaimana dengan segenap hati kita sudah pasti tahu. Yang namanya segenap hati berarti tidak ada lagi setengah-setengah. Setengah badannya ke melayani, setengah lagi kemana-mana, tidak. Tapi ketika melayani Tuhan, lakukanlah itu dengan segenap hati, dengan 100% melayani Tuhan. Kalau hanya setengah-setengah kita berikan diri kita melayani Tuhan, lebih baik tidak melayani. Karena Tuhan tidak mau kita melayani setengah-setengah. Tapi Tuhan mau kita melayani Dia dengan segenap hati kita, dengan segenap tubuh dan jiwa kita. Jangan pernah ragu-ragu untuk memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Tapi memberilah dengan segenap hati kita, dengan memiliki motivasi yang benar di hadapan Tuhan. Jangan karena ingin dipuji, jangan karena ada sesuatu dorongan yang membuat kita harus memberi. Jangan, tapi berilah kepada Tuhan hanya karena untuk memuliakan Tuhan, hanya karena untuk memuji Tuhan. Coba kita lihat di Kolose 3 ayat 23 untuk ayat yang terakhir. Kolose 3 ayat 23. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Amin. Apapun yang kita lakukan, lakukanlah semuanya itu hanya untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Puji Tuhan. Demikian firman Tuhan untuk kita dengar untuk saat ini. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa yang baik. Kami sudah selesai mendengarkan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Firman Tuhan yang singkat kami dengar untuk saat ini ya Tuhan. Biarlah itu menjadi kekuatan baru dalam hidup kami dan menjadi pedoman bagi kami untuk kami boleh melakukan penyuluhan kami, pekerjaan dan profesi kami ya Tuhan. Dan kami semua boleh melayani Kau dengan segenap hati kami ya Tuhan, dengan motivasi yang benar di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami boleh menjadi penyuluh-penyuluh yang benar di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami boleh memberikan yang terbaik di hadapan-Mu ya Tuhan. Ajar kami lebih lagi untuk memberikan apa yang seharusnya kami berikan di hadapan-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa yang baik. Kami mau mengakhiri ibadah kami ini ya Tuhan. Tapi kami yakin dan percaya ketika ibadah kami ini berakhir ya Tuhan, Roh Kudus-Mu tidak pernah berhenti dan berakhir dalam hidup kami ya Tuhan. Roh Kudus-Mu yang senantiasa mengajari kami, Roh Kudus-Mu yang senantiasa menghibur kami, Roh Kudus-Mu yang senantiasa memberikan kami kekuatan, mengajari kami untuk hidup benar di hadapan-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa yang baik. Tuhan, Kau memberkati jemaat yang ada di gereja ini ya Tuhan. Gereja HKBP Litong Nihuta, Resor Manggur Nihuta ya Tuhan. Kau memberkati gereja-Mu ini ya Tuhan. Berkati setiap para jemaat-jemaat-Mu yang ada di gereja ini ya Tuhan. Biarlah Kau yang senantiasa memberkati lahan pertanian mereka, apapun profesi setiap para jemaat-Mu yang ada di gereja ini ya Tuhan. Engkau memberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau yang berlimpahkan segala berkat bagi mereka ya Tuhan. Bahkan roh kerajinan untuk melayani Engkau lebih lagi ya Tuhan. Roh kerajinan ya Tuhan untuk beribadah lebih lagi terjadi bagi jemaat-Mu yang ada di tempat ini ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa yang baik. Dimanapun setiap para jemaat-Mu yang ada di gereja ini ya Tuhan, Kau yang memberkati mereka ya Tuhan. Kalau mereka dalam di ladang, Kau memberkati. Dimanapun mereka berada, Kau memberkati ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa yang baik. Buat penatua gereja yang ada di tempat ini, Kau juga memberkati ya Tuhan. Biarlah pengurapan ganda turun atas setiap para pekerja-pekerja-Mu di gereja ini ya Tuhan. Kami yakin dan percaya ya Tuhan, pengurapan-Mu senantiasa lebih lagi melihat
berlimpah bagi setiap para hamba-hamba-Mu yang melayani Engkau di gereja ini ya Tuhan. Bahkan pendeta yang di gereja Engkau berkati di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa yang baik. Kami mau akhiri ibadah kami ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.